Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena berkat dan kemurahan-Nya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-24. Saya akan membaca ayat yang ke-24. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara pernah mendapatkan sebuah undangan? Ya, mungkin kita pernah ya mendapat undangan, apakah itu undangan jamuan makan ya, apakah itu undangan pesta tertentu begitu ya. Tentunya kalau Bapak Ibu Saudara mendapatkan undangan itu Bapak Ibu spesial ya, artinya Bapak Ibu mungkin kenal dekat dengan keluarga itu, atau mungkin ada sisi yang lain yang membuat Bapak Ibu Saudara diundang. Nah, waktu Bapak Ibu Saudara mendapatkan undangan itu, kira-kira apa respon Bapak Ibu Saudara? Menerima undangan itu dan menghadirinya, atau ya menerima undangannya tetapi tidak menghadirinya? Ya tentunya pasti ada banyak alasan ya, kenapa hadir, kenapa tidak hadir. Namun harapan besar dari seorang yang mengundang biasanya adalah kehadiran kita. Ya, kita diharapkan bisa hadir di dalam undangan yang diberikan. Ya, apapun itu sifat undangannya, tentunya mengharapkan dan merindukan kita boleh datang memenuhi panggilan itu. Kenapa? Tentunya mereka akan sangat senang kalau undangan itu diresponi dengan kita hadir. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara, nggak penting. Masih ada hal yang penting lainnya yang perlu saya kerjakan. Bagi orang yang tidak menghadirinya. Tapi ada sebagian orang, merasa dihargai, merasa kehadirannya diharapkan dan dinantikan. Sehingga dia mengusahakan sedemikian rupa, sehingga dia boleh hadir di dalam meresponi undangan itu. Nah, sesekali terkadang kita perlu Bapak Ibu Saudara memposisikan diri sebagai seorang pengundang. Ya, bagaimana perasaan kita ketika kita mengundang orang, ya, dan ketika orang itu tidak hadir. Kalau hadir mungkin gak ada masalah ya, kita senang dan bersuka cita di dalamnya. Tetapi jika kita mengundang orang, kita sedang membuat acara, tiba-tiba yang hadir tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tentu hal itu membuat kita bisa sedih ya, membuat kita bisa merana begitu ya. Saya satu kali melihat satu undangan acara pernikahan. Dia mengundang kerabatnya, dia undang saudara dan keluarganya di dalam acara pernikahan itu. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak menghadirinya. Kalau boleh digambarkan ya, kira-kira undangannya 100, yang datang hanya nggak lebih dari 10 orang. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana perasaan orang yang mengundang itu. Nah, mungkin perasaan ini juga kadang perlu ada di dalam diri kita. Ketika kita tidak menghadiri sebuah undangan yang diberikan oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang undangan yang ada di dunia ya. Nah, cerita yang kita bahas, yang kita pelajari dalam Injil Lukas ini juga demikian. Ya, di mana ada seorang yang mengadakan sebuah pesta begitu ya. Banyak di antara mereka yang akhirnya tidak menghadirinya dengan berbagai alasan ya. Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan.
Ada yang berkata, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang, dan lain sebagainya. Berbicara tentang alasan pasti akan ada banyak alasan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seandainya itu adalah undangan, ya, kerajaan surga, apakah Bapak Ibu juga akan menolaknya? Apakah Bapak Ibu juga tidak akan meresponinya? Bagi sebagian kita yang mengerti, menyadari, nggak mungkin lah saya akan menolak wong itu undangan kerajaan surga. Tapi dalam kenyataannya masih banyak juga kok orang yang menolak sampai hari ini. Yang mau saya sampaikan adalah jangan sampai ya kalau hari ini kita menolak gitu ya. Hari ini kita tidak meresponi panggilan Tuhan. Ketika bunyi sangkakala itu nanti dinyalakan, jangan kita bilang Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan pilih kasih. Tuhan tidak adil. Seringkali kita itu sering merasa dan memposisikan diri kita sebagai korban. Padahal kita lupa seringkali kita pun yang menjadi pelaku daripada peristiwa itu. Ketika orang mengabaikan kita, orang membiarkan kita, mungkin di antara kita tidak terima. Tapi yang tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah ya membuat hal itu terjadi karena sikap dan perilaku kita. Ya, banyak orang seringkali merasa jadi korban, padahal dirinya sendirilah yang menjadi pelaku utama di dalam peristiwa itu. Ya, dengan alasan belas kasihan lah, dengan alasan bahwa ya memanglah nasib kami menjadi orang yang tidak punya, tidak ada orang yang peduli. Ya memanglah saudara-saudara kami sekarang sudah kaya, mereka sudah tidak ada lagi, ya maklumlah keluarga kami kismin. Bapak Ibu Saudara, saya sering menjumpai hal-hal yang demikian. Menyalahkan saudara, begitu ya, yang dibilangnya tidak peduli. Padahal dirinya sendiri yang tidak mau mempedulikan dirinya sendiri. Ya, ada banyak orang kadang memprotes, saudaranya lebih kaya, sekarang nggak perhatian. Ada orang lain lagi, ya memanglah beginilah nasib orang kalau orang kismin. Orang nggak diperhatikan, nggak dipedulikan. Padahal dirinya sendiri yang membuat nilai dirinya demikian. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Ingat ya, Tuhan sudah memberikan undangan. Tuhan sudah mengajak kita. Kalau kita nggak mau, ya sudah lewat. Undangan itu tidak berlaku untuk kita. Dan Tuhan mau siapkan yang lain. Itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Ketika mereka tidak mau, keselamatan itu diberikan kepada yang lainnya. Jadi keselamatan yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan berikan, itu buat kita. Nah bagaimana respon kita? Ya kita tahu ya, semua ada dalam penetapan dan kedaulatan Tuhan. Ada menjadi bagian kita. Ya respon itu sebagai bagian yang sudah Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Nah bagaimana kita menghidupinya? Bagaimana kita meresponinya? Ini tanggung jawab kita. Ini bagian kita. Ya. Tapi saya percaya kalau kita adalah orang yang sudah diselamatkan, kita pasti akan meresponi panggilan itu. Kalau kita adalah orang yang diselamatkan, kita pasti akan meresponi dan akan melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan hanya yang saya suka, yang saya mau, tetapi saya akan melakukan apa yang Tuhan suka. Saya akan lakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Nah mari Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup ini. Ketika Tuhan memanggilmu, siapkah engkau meresponi panggilannya? Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami, yang dengan sabar menanti kami untuk kami datang kepadamu dan kembali kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu, yang mendukacitakan hatimu. Kami sadar kami masih manusia yang berdosa, yang lemah dan hidup seringkali gagal mengasihimu. Ampuni kami. Tolong kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.